Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pratama Rokmadani dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, model, teknik dalam sebuah pembelajaran dan mereview artikel ilmiah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang dari pendidik terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memiliki dua jenis, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan siswa sebagai objek dalam pembelajaran. 2. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, yaitu pendekatan berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Contohnya ada pendekatan konseptual, konstruktivistik, humanistik, saintifik, behavioristik. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Contohnya, strategi inquiry learning, expository, cooperative learning, problem solving, kolaboratif. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya, metode ceramah, studi kasus, diskusi, demonstrasi, eksperimen. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rencana yang digunakan pendidik untuk merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, model problem based learning, discovery learning, direct instruction, think, pair, share, contextual teaching and learning. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan pendidik untuk melakukan pembelajaran di kelas. Contohnya, teknik mengamati, menanya, mencoba, presentasi dan tanya jawab, analisa masalah, proyek, pengulangan, dan umpan balik. Ini adalah artikel ilmiah yang saya rangkum. Jika sudah melihat judulnya, saya akan menjelaskan rangkuman artikel ini. Pendahuluan. Penelitian ini didasarkan pada teori self-determination yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar psikologi, autonomi, kompetensi, keterhubungan dalam membangun motivasi seseorang. Terdapat pendekatan sirkumpleks adalah pendekatan dengan model yang memetakan gaya mengajar ke dalam 4 dimensi, yaitu otonomi, struktur, controlling, dan koetik. Tujuan penelitian membandingkan challenge-based learning dengan traditional teaching terhadap kebutuhan psikologi, autonomi, kompetensi, keterhubungan, dan persepsi gaya mengajar. Metode penelitian menggunakan desain kuasi eksperimental dengan post-test yang melibatkan 83 mahasiswa ilmu aktivitas fisik dan olahraga dengan durasi penelitian 14 minggu, instrumen penelitian, kuesioner kebutuhan psikologi dasar, dan gaya mengajar. Rancangan CBL terdiri dari 4. Yang pertama, terdiri dari 3 fase. Fase familiarisasi, progresi, dan pencapaian. Kedua, mahasiswa memilih tantangan sesuai tingkat kemampuan mereka. Ketiga, peningkatan kolaborasi mahasiswa. Keempat, evaluasi yang melibatkan penilaian diri oleh mahasiswa. Hasil penelitian mencakup kebutuhan psikologi yang berisi 1. Kepuasan kompetensi lebih tinggi CBL dibandingkan traditional teaching. Yang kedua, frustasi kompetensi dan keterhubungan lebih rendah CBL. Adapun juga persepsi gaya mengajar yang berisi mahasiswa dalam CBL lebih merasakan gaya mengajar yang mendukung otonomi dan struktur melalui strategi membimbing dan memperjelas materi. Diskusi. 1. CBL meningkatkan kepuasan kompetensi mahasiswa melalui struktur yang jelas, tantangan bertingkat, dan adanya kolaborasi.
Kedua, strategi membimbing dan memperjelas materi sangat terlihat di CPL. Yang ketiga, frustasi keterhubungan lebih tinggi dalam traditional teaching disebabkan minim kolaborasi dan partisipasi pembelajaran tradisional. Yang keempat, CPL memperkuat persepsi dukungan otonomi. Kesimpulan pada pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran yaitu 1. Sebelum mengajar kita harus menyusun pembelajaran terlebih dahulu dari pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran supaya akan pembelajaran lebih tersusun dan terencana. Kedua, semua komponen harus selaras dan mendukung pembelajaran. Kesimpulan pada artikel ilmiah 1. CPL dapat meningkatkan kepuasan kompetensi mahasiswa. Kedua, CPL membuat dosen lebih aktif dalam membimbing dan memperjelas materi. Ketiga, meningkatkan gaya mengajar yang partisipasif. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.